Kalau suamimu ingin jadi jembatan untuk ridhonya Allah, harus digimanain? Ibu panitia, kalau masjid ini ada satpam nggak, Bu? Ada. Tolong dipanggil, Bu. Ini ada yang ngaco depan saya, Bu. Masa ada suami disedekahkan, Bu? Ari ibu cager. Ayah wanya. Baik, kalau harta diinfak sedekahkan, uang kita punya uang sedekahkan ya. Kalau suatu saat suamimu diambil sama besti, ridho nggak? Ridho? Ibu mau diruqyah, Bu? Harus ridho. Oh, ngalangin kamera, sok. Layak deh, no gitu ya. Melaan ustad menang nginum ya demi konten, ampun Gusti. Baik, ayo muhasabah. Sudahkah setiap langkahmu, setiap aktivitasmu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sudah dilakukan karena Allah atau belum? Contoh kecil, mun aya tong kasinggung, mun aya entong pundung. Well, berangkat ke pengajian, bismillahirrahmanirrahim, niatnya baik, dituliskan 1 pahala. Datang ke pengajian, mulai di saf pertama, saf kedua, saf ketiga, keluarkan HP. Cekrek. Upload. Cus. Di status WhatsApp, slide pertama, di judulan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama karena Allah, maka Allah akan mudahkan dirinya masuk surga. Well, slide kedua, beres pengajian, Ustadz, hayang foto. Cek Ustadz teh, entong Bu, engke pamajikan abdi ambek. Kunaon Ustadz susis nya, suami sieun istrinya, bae Ustadz yang kenang-kenangan. Cebrod deui, foto deui, upload deui di status WhatsApp, slide kedua. Alhamdulillah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bersama Ustadz Mega. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda. Slide kedua. Beres dari pengajian, datang bestinya, ece kadieu geura aya naon geulis ngabasa yuk. Nanti di tukang baso, mangkok baso jeung es jerukna datang. Dibuka tutupna, make sedotan, bari nyedot, cekrek deui, upload ke status WhatsApp, slide katilu, di judulan deui, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aya nu kitu di dieu? Anu mana jelemana? Qul a'udzu birabbil falaq. Aya nu kitu di dia? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'anhum illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ibu kunaon jarang beling kieu? Anu tunduh aya, aya. Anu lapar aya, anu teu boga duit aya, aya. Anu loba hutang aya. Masya Allah. Semoga yang hadir di masjid tercinta Al-Irsyad, di majelis ta'lim Kota Baru Parahyangan ini, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga yang hadir dengan hati yang ikhlas dan ridho ke pengajian ini, Allah akan berkahi dengan rezeki yang berkah dan melimpah. Semoga yang duduk mendengarkan saya bertausiah, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Semoga yang niatnya ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu hari ini, Allah akan berikan anak-anak yang saleh salehah, wafatnya husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, judulnya apa Bu? Ikhlas ridho keur korban merdeka. Oh bukan, apa? Ikhlas ridho, ikhlas untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan mulai dengan sedikit muqaddimah. Kalau ibu punya harta, harta itu milik siapa? Milik Allah. Kira-kira harta itu apa aja Bu? Tong jempling wae lain jumaahan. Harta itu apa aja Bu? Jempe belah di heula. Sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Baik, jenisnya kira-kira dari harta apa aja? Anak harta? Baik. Apalagi? Uang harta? Harta. Sehat harta? Nikmat iman harta? Besti-besti soleha harta? Baik. Kalau ibu punya harta, besok lusa Allah ambil, ridho enggak? Yakin? Emasmu diambil oleh Allah, ridho? Ridho. Baik.
Kalau kita punya harta, harta itu ada yang dibawa mati enggak? Tenisha, harta ada yang dibawa mati enggak? Ada. Ada harta yang dibawa mati? Harta yang gimana? Yang diinfak sedekahkan. Berarti kalau hubungannya dengan harta untuk menjadi jembatan sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka harta tersebut tiada lain diinfak sedekahkan. Baik, berarti ibu kalau punya uang harus disedekahkan. Kalau suami? Ya rajin ngaji sih karena viewernya bakal loba ya. Baik, kalau suamimu ingin jadi jembatan untuk ridhonya Allah harus digimanain? Ibu panitia, kalau masjid ini ada satpam nggak bu? Ada. Tolong dipanggil bu. Ini ada yang ngaco depan saya bu. Masa ada suami disedekahkan bu? Ari ibu cager. Ayah wanya. Baik, kalau harta diinfak sedekahkan, uang kita punya uang sedekahkan ya. Well, kalau kita berinfak sedekah, maka yang terjadi man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, jadi infak sedekah untuk harta yang kita miliki, niat ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi jembatan hamba untuk bertakwa atas amanah Allah. Well, kalau itu jenisnya uang. Kalau suami ingin jadi jembatan untuk menuju ridhonya Allah, harus gimana bu? Bisa menjadi imam loba di masjid, teteh lah. Sok, teteh ke masjid mana loba imam mah. Betul, tapi tidak salah, betul ya. Jadi imam salah satunya. Apa, Bu? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kalau uang infak sedekah. Well, kalau harta itu betul-betul disedekahkan. Tapi kalau suami harus gimana? Agar suamimu menjadi sarana jembatan untuk mendapatkan ridhonya Allah, harus gimana? Ditaati, patuh siganunya. Ibu ke pengajian udah izin belum sama suami? Udah yakin? Yakin. Suami udah dimasakin belum? Udah. Lain dipangagoreng ke endog atau endogna hungkul di kulkas? Baik. Kalau suami ingin jadi jembatan sarana kita bertakwa kepada Allah, maka jadikan suamimu sebagai ladang amal. Well, kalau ibu punya anak, harta bukan anak. Gimana caranya agar anak kita betul-betul jadi jembatan menuju ridhonya Allah? Dididik jadi anak yang soleh. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin solihina yad'ulah. Doa anak yang soleh. Oleh karena itu anak dididik menjadi bekal kita untuk akhirat. Well, baik. Kalau harta itu adalah amanah, berarti kalau suatu saat diambil oleh yang punya, kita harus ridho. Betul? Harus ikhlas. Betul enggak? Ibu nabung sampai ratusan juta, nabung sampai miliaran, amin. Setelah uangnya terkumpul, lalu ibu bangun rumah tuh. Ketika bangun rumah ternyata gempa bumi, Bu. Buar. Hancur rumahnya. Ibu ikhlas enggak? Ibu ikhlas enggak? Siska, dengerin sini Siska. Ada Siska? Dengerin Siska, ikhlas enggak?
Yakin? Punya rumah tuh, rumahnya rumah mewah di Kota Baru Parahyangan. Terus kena gempa bumi, buar, hancur. Ikhlas nggak? Nabungnya 20 tahun tuh mau bangun rumah. Ikhlas? Ikhlas, harus ikhlas ya. Ibu, terus suamimu diambil sama besti yang sebelah. Loh, perhatikan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah berkehendak terjadi, maka terjadi. Bisa saja besti itu musuh dalam selimut, Bu. Betul nggak? Makanya sekarang saya tanya, Tenisha, kalau suamimu diambil sama Teh Yusi gimana? Nggak ridho? Bu, gimana? Saya tanya, kalau ternyata suamimu itu tidak berjodoh denganmu, jodohnya dengan bestimu yang di sebelah, yang suka datang ke pengajian Al-Irsyad bareng-barengan gitu, harus ridho nggak? Loh, saya tanya, uangmu punya siapa? Punya Allah. Anakmu punya siapa? Dirimu punya siapa? Suamimu punya siapa? Kalau suatu saat engkau tidak berjodoh, diambil sama besti, engkau ridho enggak? Susi, entong heureuy, Susi, lihat sini, hei. Siska, lihat sini, Siska, Susi, lihat sini. Lihat sini, perhatikan. Saya tanya serius loh. Ini kan kita belajar ikhlas, betul? Betul enggak? Well, makanya semua harus setuju dulu, satu visi dulu ya, sebelum pelajarannya dimulai. Saya muqaddimah dengan hal-hal yang kecil. Loh, Ibu, Bunda, Teteh Soleha, Someah, perhatikan. Saya muqaddimah dulu dari hal yang kecil. Harta punya siapa? Oke, berarti di dalam harta itu ada jenisnya. Uang, emas, permata, kesehatan, nikmat iman, betul nggak? Betul, waktu luang itu harta, besti, sahabat-sahabat yang mengajak kepada ketaatan itu suami harta. Tadi saya bilang pertama, kalau uangmu ingin jadi jembatan, maka infak suami dijadikan ladang. Kalau suatu saat uangmu hilang puluhan juta, engkau ridho? Ridho. Kalau suatu saat suamimu diambil sama besti, ridho nggak? Ridho? Ibu mau diruqyah, Bu? Harus ridho. Oh, ngalangin kamera, sok. Layak deh nu kitu nya. Melaan ustad teu meunang nginum ya, demi konten, ampun Gusti. Baik, kalau gitu perhatikan, yuk mulai masuk, perhatikan, fokus, siapkan hatinya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Well, tapi dari ilmu bermanfaat ini tolong berubah akhlaknya menjadi lebih baik. Well, kalau Ibu Teteh Someah datang ke sini, ilmunya dapat, akhlaknya berubah, berarti Kang Mega sukses dakwahnya. Oke? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Panjang teuing. Kang. Eta pangninggalikeun ka dieu tah ame viral si ibu ieu ya tah. Keun wae ame sa YouTube-nya ho kabeh netizen tah. Soalna hiji-hijina jamaah nu ngaco nu ieu. Inna
Anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sok ulang. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas. Satu itu. Yang kedua, ikuti. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Perhatikan, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan, ikhlas kepada Allah. Jadi manusia itu harus ikhlas. Kesempurnaan iman kita ditutup pada kalimat terakhir. Ulangi lagi sama-sama. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrah. Dan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang. Oleh karena itu, hati-hati. Kita mulai muhasabah. Kalau selama ini hidup kita tidak bahagia. Kalau selama ini hidup kita terasa sempit hati. Gak enak makan. Gak enak tidur. Ada masalah kepikiran. Ada masalah langsung kawir. Itu satu tandanya. Bunda, ibu, teteh, besti, bebeb kurang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas biasanya hidupnya akan gundah gulana. Akan penuh kegelisahan. Penuh dengan kecemasan. Penuh dengan hasad. Penuh dengan hasud. Contoh kecil, nggak bisa lihat orang bahagia. Contoh kecilnya, kadang-kadang kalau menerima sesuatu, hatinya tidak pernah dipenuhi rasa syukur. Lupa bersabar, kurang bersyukur. Itu orang yang kurang ikhlas. Makanya hatinya sempit. Hatinya itu betul-betul sempit sekali. Kadang-kadang kalau hati sudah sempit, maka akalnya pun tidak baik. Itu. Kalau akalnya tidak baik, maka yang terjadi lisannya terkadang jadi tidak baik. Kalau lisan sudah tidak baik, orang yang tidak ikhlas itu nanti kebiasaannya juga jadi tidak baik. Kalau kebiasaannya sudah tidak baik, nanti amal-amalannya pun sembarangan, bahkan tidak baik. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jazadu kullu wa idza fasadat fasadat. Jazadu kullu ala wahyal qalbu." Di dalam jasadnya manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik keseluruhan jasadnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga keseluruhan jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati.
Keikhlasan ini hubungannya dengan hati. Hidupnya ngerasa tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, kira-kira bahagia nggak, Bu? Nggak bahagia. Oleh karena itu manusia, ayo kita mulai bermuhasabah. Teman-teman hijrah, sahabat-sahabat Kang Mega, ayo kita mulai muhasabah. Kita ini sudah ikhlas belum, terutama di dalam beribadah. Di dalam beribadah. Sudah baik tidak niatnya? Ikhlas karena Allah atau ingin mendapatkan pujian? Kenapa seperti itu? Kalau orang ingin mendapatkan pujian, itu capek. Capek, Bu. Orang yang paling rugi adalah orang-orang yang selalu menginginkan pujian dari manusia. Itu capek hidupnya. Semuanya harus terlihat sempurna. Di depan siapa? Di depan manusia. Capek nggak, Bu? Capek. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Lakukan semua aktivitasmu karena Allah. Ini yang berat. Kenapa berat? Ketika kita dipuji sedikit, maka akan ria. Makanya hati-hati dengan pujian. Capek. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Saya sederhanakan, kalau kita beraktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semata-mata jadikan itu ibadah karena Allah. Jadikan ibadah karena Allah. Jangan mau kita ingin dipuji oleh manusia. Jangan mau kita itu jadi manusia-manusia yang gila akan pujian, yang mengharapkan balasan dari orang lain. Nanti hidupnya kecewa. Nanti hidupnya betul-betul sengsara. Karena kenapa? Dia hanya ingin baik di dunia, populer di dunia. Namun ketika wafat, tidak ada satupun penduduk langit yang mengenalnya. Ini yang bahaya. Jadi penghafal Quran hanya ingin diakui sebagai penghafal Quran. Jago hadis ingin dipuji oleh manusia. Berangkat ke majelis taklim ingin mendapatkan pengakuan dari besti-bestinya. Jadi ustadz ingin populer. Datang ke pengajian yang dipikirannya, duh nanti dibayar berapa ya? Amplop mah kandel tentunya. Nah itu bahaya. Itu orang-orang yang seperti itu, Bu. Wallahi capek hidupnya. Gak akan berkah dan gak akan bahagia. Oleh karena itu mari kita muhasabah sekarang. Pada posisi mana kita ini? Sudahkah kita melakukan segala sesuatunya itu karena Allah? Sudahkah itu diniatkan untuk mengharapkan ridhonya Allah? Kan manusia di akhir hayatnya satu tujuannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya pengen tenang. Betul tidak, Bu? Kalau jiwa kita sudah tenang, itu pertanda Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, suatu saat kita dipanggil menghadap Allah, kira-kira kita seneng nggak, Bu? Bu, halo, assalamualaikum. Ibu kalau sudah diridhoi oleh Allah, lalu menghadapi sakaratul maut, kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Sakaratul maut. Sakaratul maut, Bu. Kira-kira ibu seneng nggak? Baik, perhatikan, makanya fokus. Ketika jiwa kita sudah tenang karena ridho Allah sudah turun, suatu saat Allah panggil kita wafat, ibu seneng nggak? Seneng. Kenapa? Karena di dalam sakaratul mautnya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah itu akan diperlihatkan kedudukannya di surga. Makanya orang-orang yang udah diridhoi oleh Allah ketika wafat pengennya cepat
dipulasara, pengen cepet disolatin, pengen cepet dikuburin. Karena kenapa? Kedudukannya di surga telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah, ketika wafat mengerikan yang terjadi. Betul, dia populer di dunia, followersnya jutaan, ratusan ribu. Setiap bikin konten yang komen 1000, setiap bikin konten yang like-nya ratusan ribu. Dia terkenal di dunia, namun ternyata ketika wafat dibawa ruhnya, diketuk pintu langit pertama. Kata malaikat, Allah menyampaikan pesan kepadaku, ruh siapa ini? Fulanah bin Fulanah, Fulan bin Fulan. Masukkan lagi ke alam kubur, himpit kuburnya. Kunaon jadi jarang pelingki ya, Bu? Kunaon ieu teh? Sieun. Lah, oleh karena itu hayu muhasabah. Sudahkah setiap langkahmu, setiap aktivitasmu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sudah dilakukan karena Allah atau belum? Contoh kecil, mun aya tong kasinggung, mun aya entong pundung. Well, berangkat ke pengajian, bismillahirrahmanirrahim, niatnya baik, dituliskan 1 pahala. Datang ke pengajian, mulai di saf pertama, saf kedua, saf ketiga, keluarkan HP. Cekrek. Upload. Cus. Di status WhatsApp, slide pertama, di judulan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama karena Allah, maka Allah akan mudahkan dirinya masuk surga. Well, slide kedua, beres pengajian, Ustadz, hayang foto. Cek Ustadz teh, entong Bu, engke pamajikan abdi ambek. Kunaon Ustadz susis nya, suami sieun istri nya, bae Ustadz yang kenang-kenangan. Cebrod deui, foto deui. Upload deui di status WhatsApp, slide kedua. Alhamdulillah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bersama Ustadz Mega. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda. Slide kedua. Beres dari pengajian, datang bestinya, ece kadieu geura aya naon geulis ngabasa yuk. Nanti di tukang baso, mangkok baso jeung es jerukna datang. Dibuka tutupna, make sedotan, bari nyedot, cekrek deui. Upload ke status WhatsApp, slide katilu, di judulan deui, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aya nu kitu di dieu? Anu mana jelemana? Qul a'udzu birabbil falaq. Aya nu kitu di dieu? Iya, oleh karena itu hati-hati. Ketika niat kita pahalanya telah dicatatkan 1, hati-hati dengan perbuatanmu. Karena ikhlas tidak hanya dengan niat, harus bersanding sempurna nanti dengan ikhtiar. Well Bu, karena ikhlas ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan tindakan. Jadi ikhlas ini nanti membutuhkan sebuah proses. Kalau yang namanya proses ini pasti bersandingnya dengan
Ikhtiar. Quran surat 13 ayat 11. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Ya. Jadi mulai dari hari ini ketika saya sampaikan, mari kita coba bermuhasabah. Kalau ternyata kita masih ada di tingkatan riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, ingin mendapatkan pengakuan dari publik, kalau kita itu betul-betul bisa A, bisa B, bisa C. Mari kita rubah dari sekarang. Betul? Ada sebuah dalil, pasti ibu-ibu tahu kok. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat itu perbuatan baik. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Bahkan sholat itu mampu untuk menghapuskan dosa, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kebalikan dari perbuatan munkar adalah nakir. Hei. Kebalikan dari perbuatan munkar adalah ma'ruf. Ya. Orang yang sholat Allah masih ancam. Betul? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apabila mereka lalai. Alladzina hum yura'un. Riya tuh. Kalau ada kata-kata riya, berarti ini bersanding dengan hati. Betul nggak? Hati kita siapa yang punya, Bu? Allah. Yang menggenggam hati kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Allah yang punya, Allah yang membolak-balikan. Oleh karena itu bermohon kepada yang punya hati agar kita diberikan keistiqomahan. Niatkan karena Allah. Ikhlas dulu. Karena amalmu tergantung dari niatmu. Betul? Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Hadis riwayat Bukhari nomor innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amalmu itu tergantung dari niat, namun akan sempurna bersanding dengan ikhtiar. Dengan ikhtiarnya, karena yang namanya keikhlasan itu membutuhkan proses, kesadaran dan tindakan. Kalau tindakan ada sesuatu yang dilakukan, ada upaya, ada kata kerja, upaya yang dilakukan. Makanya mari muhasabah. Apakah kita masih sukaria atau benar-benar melakukan semuanya ini untuk mengharapkan ridho Allah. Halo, assalamualaikum. Ayah nu kasindir ayah. Ayah. Jangan ya Bu ya. Jangan kesindir, berubah saja. Berubah saja mumpung belum telat. Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya meskipun dia berbuat dosa, namun cepat-cepat kembalinya kepada Allah. Karena merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu salah. Well Bu, baik, kira-kira ada cara tidak untuk kita betul-betul menjadi orang yang ikhlas? Kan tadi ada ikhtiarnya. Niat bersanding dengan ikhtiarnya, maka akan sempurna. Baik, untuk menjadi orang yang ikhlas, yang pertama adalah Anda kenali dulu Allah. Kenali dulu Allah. Kenapa selama ini kita itu melakukan sesuatu tidak pernah ikhlas? Karena kita tidak pernah mengenal Allah.
Tah, mulai jempling deui wae. Ibu sudah kenal belum sama Allah? Yakin? Cung, siapa yang merasa sudah mengenal Allah? Cung, nggak apa-apa, jangan takut. Halo, assalamualaikum. Tadi ditanya sudah mengenal Allah, sudah. Cung. Ibu, sudah mengenal Allah belum? Sudah? Baik, saya tanya, kenapa ibu yang mengenal Allah tadi siapa? Cung. Tadi yang pakai baju ini ya, merah marun. Baik. Teteh, ketika teteh tadi berkata, sudah Kang Mega, saya sudah mengenal Allah. Baik teteh, Kang Mega mau nanya, ketika teteh dapat masalah, teteh bersujud, doanya belum dikabul. Ada? Ada. Teteh bilang mengenal Allah, ketika teteh dapat ujian, ternyata solusinya nggak datang-datang. Pernah? Pernah? Perhatikan. Araftumullahu walam tu'addu haqqahu. Anda mengaku kenal sama Allah, tapi kenapa tidak pernah menunaikan haknya? Yang seperti apa Kang Mega? Ibu ketika diuji, ibu berdoa, betul? Minta solusi, betul? Minta tenang hati, betul? Ribuan kali Anda bersujud, ribuan kali Anda menangis, bahkan sajadahmu basah oleh linangan air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Solusinya nggak datang-datang. Coba muhasabah lagi. Anda itu mengaku kenal sama Allah, namun hak-haknya Allah nggak pernah ditunaikan. Araftumullahu walam tu'adu haqqahu. Anda mengaku kenal sama Allah, cinta sama Allah, beriman kepada Allah, tapi kenapa hak-hak Allah itu tidak pernah ditunaikan? Apa hak Allah? Diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah tiada lain untuk beribadah. Kita itu khalaq punya tugas beribadah kepada Sang Khaliq. Hasilnya akhlak. Hasilnya adalah akhlak. Kalau ada khalaq beribadah kepada Khaliq, akhlaknya tidak baik, berarti ada yang salah di dalam beribadahnya kepada Allah. Makanya ibu, teteh, besti, bebeb, kalau ingin ikhlas, yang pertama kenali dulu Allah. Dengan kita mengenal Allah, maka iman ini akan mengkonfirmasi bahwa hidup mati kita, rezeki kita, jodoh, pati, bagja, cilaka, itu Allah yang genggam. Buat konten Tenisa? Baik. Baik, perhatikan. Dengan kita mengenal Allah, maka seorang hamba itu imannya akan mengkonfirmasi bahwasanya hidup, mati, rezeki, jodoh, pati, bagja, cilaka, itu semua kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, pasti semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mindsetnya dan hatinya meyakini bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau suatu saat harta diambil, ikhlas, karena harta kita punya Allah. Kalau suatu saat suami tercinta meninggal dunia, ikhlas, karena suami kita punya Allah. Kalau suatu saat istri kita meninggal dunia, ikhlas, karena istri kita itu kepunyaan Allah. Semua yang ada di dalam hidup kita, di sekeliling kita, demi Allah, ini kepunyaan Allah. Oleh karena itu oleh Allah disampaikan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Hei manusia, boleh jadi Anda sangat tidak suka dengan sesuatu, namun sesuatu itu amat baik untukmu. Orang yang ikhlas, kalau kehilangan sesuatu, dia sadar bahwa kehilangan itu akan membuat dia lebih dekat kepada Rabb-nya. Sekali lagi ya, orang yang ikhlas, kalau betul-betul sudah mengenal Tuhannya, ketika dia kehilangan sesuatu, maka imannya akan mengkonfirmasi bahwa sesuatu yang hilang dalam hidupnya itu akan membuat dia lebih dekat kepada Rabb-nya, kepada Allah, kepada Tuhannya.
Tapi beda. Kalau orang yang gak pernah ikhlas, kehilangan sesuatu, itu seakan-akan Tuhannya sedang tidak cinta, sedang meninggalkannya. Padahal, punten, maaf, mohon maaf. Ini kata Al-Quran, surah kedua ayat 216. Lihat ke saya aja, catat aja. Surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Allah sampaikan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Hei kalian, boleh jadi kalian itu tidak suka akan sesuatu namun itu baik untuk kalian. Punten, ibu kehilangan suami pedih tidak? Nangis tidak? Sakit tidak? Teteh dijauhi, diomongi, difitnah besti, sakit tidak? Perih henteu? Jeleb-jeleb ente. Teteh kehilangan harta bendamu, sedih tidak? Sakit tidak? Baik, ibu kehilangan anak-anak keluarga yang dicintai meninggal dunia, sakit tidak? Pedih tidak? Rasanya jeleb-jeleb tidak? Ketika Anda kehilangan sesuatu yang dicintai, Anda menangis, namun menjadikan Anda jadi ahli tahajud. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, Bu. Dan selalu tepat waktu. Lalu dia khusyuk dalam rukuknya, khusyuk dalam sujudnya. Waktunya selalu di awal waktu. Sholatnya selalu karena Allah. Itu baik tidak untukmu? Ketika Anda kehilangan sesuatu, lisanmu nggak pernah lepas dari zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika engkau kehilangan sesuatu, orang yang ikhlas itu imannya akan mengkonfirmasi sehingga teraktualisasi menjadi nilai-nilai ketaatan. Hilang sesuatu yang dia sayangi, apa yang terjadi? Banyak berdiam diri di masjid. Lebih bermuhasabah, kenapa ini yang terjadi? Oh mungkin mata ini masih melihat yang tidak baik. Oh mungkin telinga ini masih mendengar yang tidak baik. Oh mungkin lisan ini masih sering berkata yang tidak baik. Oh mungkin saja hati ini masih sering berprasangka yang tidak baik. Oh mungkin saja kaki ini masih sering diarahkan langkahnya ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Dia akan selalu bermuhasabah karena dia tahu sesuatu yang diambil dari hidupnya itu akan membuatnya lebih dekat kepada Allah. Saya kasih pertanyaan biar enggak tegang. Ibu berumah tangga. Rumah tangganya puluhan tahun. Tapi yang terjadi di dalam rumah tangga selalu saja banyak prasangka. Selalu saja ribut dengan suami. Bahkan suamimu tidak pernah taat kepada Allah. Kira-kira dengan kondisi tertekan seperti itu, ibu akan kemana larinya? Ke besti atau ke Allah? Yakin gak ke besti? Yakin? Perhatikan. Seseorang dapat penyakit, sakit gigi, bangun tidur, yang diingat apa? Sok, ini mah yang mudah welah, sok. Ibu nyeri huntu, sakit gigi, Bu. Bangun tidur, yang ibu ingat apa? Obat. Minum obat, itu cager kene, ibu ingatnya apa? Dokter tuh. Allah nomor sabaraha, Bu? Bisa we ngomong, larinya kemana? Ke Allah. Dikasih yang simpel. Enggak, Bu. Saya yakin ibu kalau ada masalah di rumah tangga, yang ibu ingat siapa? Aduh besti, Allah. Kayaknya nyerian, Abi. Betul tidak? Betul tidak? Coba kita muhasabah. Apakah itu ciri-ciri orang yang ikhlas? Tidak. Orang yang ikhlas kalau sesuatu menimpa dirinya, apa yang terjadi? Apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ambil air wudhu, dia sholat tobat. Ya Allah, mungkinkah ini musibah terjadi akibat kesalahanku?
Kalau iya, mohon dimaafkan ya Allah. Mohon tenangkan hatiku ya Allah. Setelah hatinya tenang, baru minta solusi. Well, entong solusi heula. Kunaon Kang Mega, kalau Anda punya masalah, carinya solusi dulu, itu blunder. Kalau hati nggak tenang, cari solusi. Biasanya solusi yang datang juga nggak baik, ibu jabanin. Bener? Bener nggak Bu? Jangan bingung, ibu punya hutang, dikejar-kejar sama debt collector, tenang nggak Bu? Di rumah ditongkrongin, di jalan nggak tenang, rekap pengajian, deg-degan, tenang nggak Bu? Ketika kita punya solusi, solusinya tidak baik, aya Bang Emok, injem deui ka Bang Emok. Nu penting mah ieu katutup heula, nutupan hutang ku hutang, nutupan wadul ku wadul deui, menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi. Kira-kira itu solusi baik tidak? Coba kalau hati tenang, udah tenang, akal juga enak, betul? Kalau akal sudah tenang, apa yang terjadi? Berdoa kepada Allah, minta solusi, solusi yang datang pun baik, di waktu terbaik, di tempat terbaik, karena Allah itu sudah tahu kebutuhan hambanya, semua sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Well, berarti yang pertama, Anda kalau mau ikhlas, kenali dulu Allah. Kenali. Kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak tahu dong kalau Allah itu yang menggenggam hidup kita, mati kita, rezeki kita. Kalau kata orang Sunda mah jodoh pati bagja cilaka. Makanya kenali Allah. Tuh catat yang pertama. Yang kedua, kudu loba sadar diri. Apa Bu? Kudu loba sadar diri. Harus banyak sadar diri atuh ibu. Harus banyak sadar diri teteh, someah, soleha, gelis, bager, lucu. Atas apa Bu? Sadar dirinya? Bahwa semua yang ada pada diri kita ini titipan Allah. Semuanya punya Allah. Sekali lagi, harus banyak sadar diri bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita ini semuanya milik Allah, semuanya kepunyaan Allah dan akan diambil oleh Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadar ke sana, hati ini tenang, Bu. Punya mobil bagus, mobil Fortuner, apa yang terjadi? Diparkir di jero garasi, garasina di jangkungan, dikunci, gembokna tilu siki. Kadang-kadang pamajikan oge teu nyaho nomor kode na. Boga handphone make password, jang naon handphone di password. Betul? Sok, ibu punya uang, punya intan berlian, di mana tempatnya? Di jero kamar, make lomari besi, make kunci kombinasi. Well, kaluarna oge sakali-kali Bu, tuh. Kalau ibu mau pesta, mau ke undangan, mau hajat, dipake tuh berlian, kunaon, kagore seeutik, hargana turun tuh. Betul? Betul tidak? Ditempatkan di mana Bu? Di mana? Di rumah, di tempat terbaik, betul? Tapi kalau orang yang ikhlas karena Allah, mau di mana juga, dah itu mah punya Allah atuh. Betul tidak Bu? Bu, halo, assalamualaikum. Betul tidak? Makanya kalau kita sudah mempersiapkan diri bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah, hati tenang, yang ada tinggal berdoa. Kalau di samping ibu ada suami, suaminya di dunia punya ibu, tapi hati-hati, suamimu bakal tinggal berdoa, ya Allah, ini laki-laki yang selama ini menemaniku. Lain cie-cie dangukeun iro. Ya Allah, selama ini laki-laki ini yang di samping menemaniku ya Allah. Dari keringatnya lah kami bisa makan. Dari tetesan-tetesan air matanya lah hidup kami ini tenang. Bahkan sekali-kali dia mengeluarkan darah ya Allah untuk kami semua. Tapi dia teh punyamu ya Allah ya. Hamba mau cuman mohon satu ya Allah. Jadikan dia nanti suami hamba lagi di akhirat. Mewek. Itu kudu mewek Bu. Sama istri saya punya Allah, tinggal berdoa. Ya Allah,
Ini istri yang di sebelah ada dalam saat saya susah, dalam saat saya senang. Jadikan dia nanti pemimpin bidadari di surga ya Allah. Tenang hati. Ya Allah, ini anak cuman titipanmu ya Allah. Izinkan hamba membesarkannya dengan harta yang baik ya Allah. Jadikanlah dia sebagai sarana hamba untuk mendekat kepadamu ya Allah. Jadikanlah dia sarana untuk menjemput kami di gerbang akhiratmu ya Allah. Menuntun kami nanti ke dalam surgamu. Amin. Cukup seperti itu. Ya Allah, ini mobil titipanmu ya Allah. Mudah-mudahan dengan mobil ini saya lebih rajin ke pengajian. Saya lebih rajin ke tempat-tempat majelis taklim, majelis ilmu ya Allah. Tuh. Pernah nggak seperti itu, Bu? Halo, assalamualaikum. Ibu sekarang menikah puluhan tahun, tapi yang terjadi di dalam perjalanan rumah tangga, contoh kecil, kok Anda banyak berantem ya? Betul, Bu? Kok banyak nggak nyambungnya sama suami ya? Betul, Bu? Pernahkah tidak ibu satu malam sebelum menikah, ibu ambil air wudhu, ibu lalu sholat, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah laki-laki besok yang akan mengakadkanku adalah laki-laki yang kelak akan membawa ketaatan kepadaku. Parah kan, Bu? Yang terjadi apa? Besok hari mau menikah deg-degan. Isu kan datang mau si etanya. Bis itu datang. Itu yang terjadi. Makanya harus banyak bermuhasabah, sadarkan diri kita bahwa semuanya ini adalah titipan punyanya Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Well, Bu. Yang kedua, bagaimana, Bu, caranya agar kita ini bisa ikhlas? Yang ketiga, baik, banyak-banyak berdoa. Berdoanya untuk apa, Bu? Kalau ikhlas tadi kata Kang Mega hubungannya dengan apa? Dengan apa? Dengan hati. Berarti perbanyak doa agar hati kita tenang. Al-Quran surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tentram. Kalau hati sudah tentram, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dan Allah lah yang menurunkan ketentraman di dalam hati. Ketentraman itu harus diikhtiarkan. Caranya banyak berzikir, mengingat Allah. Well, Bu, Ibu kalau berzikir hati tenang enggak? Yakin? Beres zikir gundah deui. Itu. Wah, baik. Lalu Bu perhatikan, ketika kita berdoa, tolong sandingkan dengan ikhtiar. Tolong sandingkan dengan ikhtiarnya, dengan prosesnya. Karena kenapa, Bu? Perhatikan. Lakukan usaha dengan sebaik-baiknya. Cara kita untuk ikhlas itu Anda berproses ikhtiar. Lakukan semuanya dengan baik tanpa mengharapkan pamrih. Ingat, semua kebaikan itu akan dicatat oleh malaikat. Dan semua kebaikan itu akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat 11 ayat 115. Washbir fa innallaha la yudi'u ajrol muhsinin. Bersabar ya, Bu, dalam ikhtiar itu. Jangan lupa bersabar, jangan kurang bersyukur. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun perbuatan baik Anda. Semua akan Allah balas dengan sempurna. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Manusia kelak akan mendapatkan apa-apa hasil dari usahanya. Kalau ikhtiarnya maksimal, maka hasilnya akan
maksimal karena Allah akan perlihatkan hasil dari usaha hamba-hambanya, dan hasil usaha dari hamba-hambanya tersebut akan Allah balas dengan sempurna. Well Bu, lakukan. Kalau ingin jadi orang yang ikhlas, Anda melakukan sesuatu niatnya tanpa pamrih. Jangan mau dipuji, jangan mengharapkan imbalan. Well Bu. Lalu yang kedua, tanamkan dalam hati, jangan takut akan hasil. Tadi kata Kang Mega, kalau ibu ikhtiarnya maksimal, niatnya karena Allah, maka gantinya dari Allah juga adalah yang maksimal. Kan 3 perkara doamu itu. Yang pertama, yes. Betul? Ibu berdoa, jawaban dari Allah yang pertama adalah yes. Ya hambaku, akan kukabulkan. Kenapa? Sudah waktunya. Sudah waktunya dan ibu sudah pantas mendapatkannya. Sudah waktunya dan teteh sudah pantas mendapatkannya. Yes, makanya kata Allah. Yang kedua, no. Tidak. Kalau tidak, tetap tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Al-Quran surah 49 ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassas. Perhatikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Prasangka yang bagaimana yang dosa? Prasangka buruk, suudzon. Positive thinking. Kalau kita berdoa tapi masih belum know aja, positive thinking. Kenapa? Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita mempunyai pikiran seperti itu, maka hati kita akan ikhlas, akan tenang. Oh, nanti belum saatnya, karena Allah akan gantikan ini semua dengan yang lebih baik. Nanti, tidak sekarang. Kenapa? Pasti dan pasti. Tanamkan yakin, jangan mungkin. Kalau mungkin nanti ibu terombang-ambing lagi. Pasti. Allah akan gantikan ini semua dengan yang lebih baik. Makanya no. Yang ketiga, wait, tunggu. Kenapa? Coba kita muhasabah dulu, ya. Bisi kita belum memenuhi hak-haknya Allah. Bisi ibadah kita masih kurang, bisi dosa kita masih banyak, ya. Oleh karena itu banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Baik, Kang Mega, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas juga? Ini yang paling penting, perhatikan. Menjaga hati dari pamrih, menjaga hati dari hawa nafsu, ini penting. Seseorang itu melakukan sesuatu kalau ingin ada balasan jasanya. Betul nggak? Ibu kerja, tadi bayar. Kira-kira masih mau kerja? Tidak. Ibu datang ke majelis taklim, balasannya apa Bu? Pengen dikenal sama Kang Mega, kalau ibu yang paling datang di syaf awal gitu? Enggak usah. Kang Mega datang ke pengajian, pengen populer, pengen tenar, nggak bener kalau kayak gitu. Makanya mulai kendalikan hati kita, jaga hati kita dari pamrih dan hawa nafsu. Bagaimana Kang Mega? Jangan ingin mendapatkan pujian dan jangan terlalu mementingkan apa yang namanya dunia. Betul tidak? Bu, musuh kita siapa? Musuh kita diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri musuhnya? Karena kita itu punya nafsu. Nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Loh, Kang Mega, emang ada nafsu yang baik? Ada, Bu. Ibu ketemu sama suami, jatuh cinta, itu nafsu bukan? Nafsu bukan? Jatuh cinta dari siapa, Bu? Dari Allah. Itu nafsu bukan? Lalu terjadilah pernikahan, itu nafsu bukan? Punya anak, nafsu bukan? Nafsunya diridhoi tidak oleh Allah. Diridhoi karena di dalam ikatan. Ibu bangun tidur, aduh, sekarang hari apa Bu? Hari siapa Bu?
Aduh, sekarang hari Rabu, ada pengajian nih di Al-Irsyad. Aduh, kudu buru-buru ya, cepet-cepet ah melangkahkan diri, bernafsu untuk datang ke pengajian. Jam 7 udah datang, Bu. Itu bernafsu bukan? Baik tidak? Kalau Anda punya nafsu namun mengajak kepada ketaatan, enggak masalah, namanya mutmainnah. Yang bahaya yang bagaimana? La ammaratum bisu'i allawamah, itu yang bahaya. Sekarang lihat suami lagi bernafsu, ningali juga samsak tinju. Ningali besti bernafsu, teu kuat ieu atul. Geus balik ti pengajian hayangna teh ngomongkeun ustad we terus. Aya nu sok ngomongkeun ustad di dieu. Aya anu mana jeleumana teh? Anu mana? Kade. Itu nafsu. Makanya nafsu itu ada yang dirahmati oleh Allah, ada yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu jangan terlalu mementingkan dunia, Bu. Musuh kita adalah diri kita sendiri karena kita punya nafsu. Nafsunya dibisiki oleh setan. Turun Al-Quran surat 114 ayat ke-5 ayat ke-6. Tong dicatat Iroh Anas. Anas oge teu hafal. Kan dicatat 104. Allazi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan. Hati-hati. Kullu nafsin dha'iqatul. Al-Quran surat ketiga ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Hei Bu, yang bernyawa itu pasti akan dunia ditinggalkan tidak? Berarti dunia itu tempat apa, Bu? Tempat kita mati. Banyak orang yang selalu berkata, Tenisha, dunia tempat apa? Tempat hidup. Betul nggak teh ya? Ya, tapi kalau orang-orang yang beriman, dia sadar dunia ini tempatnya mati. Dunia ini tempat kita wafat. Ya, segala amal baik buruk yang dilakukan di mana, Bu? Di dunia. Makanya kata Allah, Anda itu termasuk orang beruntung kalau nanti dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, karena di yaumil akhir nanti amalmu disempurnakan. Quran surat 99 ayat ke-7 ayat ke-8. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji zarah apapun amal kalian itu akan disempurnakan, baik atau buruk akan betul-betul sempurna balasannya. Well, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dia dimasukkan dalam surga, dia memperoleh kemenangan yang nyata. Kata Allah seperti itu. Kemenangan atas apa? Kalimatnya ditutup dengan indah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dari dunia, karena dunia mah tempatnya tipu daya. Banyak orang yang tertipu oleh dunia. Dunia bakal hancur. Yang kekal di mana? Akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya hati-hati. Kalau pengen ikhlas, jangan terlalu mementingkan dunia. Bu, banyak orang yang niatnya pertamanya karena Allah, tapi ketika mendapatkan dunia, apa yang terjadi? Belok tuh niatnya, belok tuh hatinya. Betul nggak? Saya kasih contoh, orang ramai-ramai menjadi pejabat. Kalau saya tanya, apa niatmu? Karena Allah, lillah. Tapi ketika dia mulai betul-betul naik, apa yang terjadi? Lupa nggak sama rakyat, Bu? Lupa nggak? Jangankan lupa, yang terjadi apa, Bu? Korupsi, betul nggak? Betul nggak? Itu niatnya yang belok. Karena kenapa? Dunia nggak mampu. Nggak mampu apa? Nggak mampu dia hadapi. Betul tidak, Bu? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suami menikahimu, niatnya pertama karena Allah. Isuk pageto panggih jeung neuleuwih geulis. Sok, apa yang terjadi? Direret moal eta. Direret, Bu. Kalau gitu bagaimana tindakanmu, Bu? Entong eleh gos. Penta duit kasalaki 2 juta 3 juta,
Kalau sudah dikasih, sok ibu angkat tuh ke alun-alun Bandung, meuli wig pirang nu panjang. Sok, halis mehongan, piwir bereman, make kemben baju anu alus bu. Tuh, sapatu jangkung, anting buleud sagore onde-onde. Eish, boleh tidak bu? Boleh tidak? Khairun nisa'i man tasaruka iza absorta wa tutiuka iza amarta wa takhaz ghaibata fi nafsiha wa malih. Bu, sok atuh sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang indah dipandang ku salaki. Kumaha salaki teu arek ngarered awewe batur ari ibu di imah siga nenek sihir. Sok ari ayeuna ngagarulis engke geus kelila-kalilaan di imah make daster bolong, buuk di talian ku kabel. Kadang-kadang kutangna ledeh kemana-mana. Oh, aya nu kitu di dieu. Anda berarti harus ikhtiar. Well bu, paham sampai sini bu? Balik ke ilmu, jangan pernah kita mementingkan dunia. Karena kenapa? Kalau kita mementingkan dunia, maka niat ikhlas itu akan belok. Akan belok bu. Akan belok, percaya sama saya. Seseorang ketika niatnya berdakwah, dari mulai jamaahnya 10-an, mulai isi materinya bagus, mulai ada desas-desus dari mulut ke mulut, Ustadz ini bagus loh, besok lusa datang 20, besok lusa datang 30, 40, 50, sampai ribuan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mulai sibuknya bikin konten, biar orang-orang mengenal semua, biar dia populer semua. Boleh saja dia populer di dunia, tapi apa yang terjadi? Apakah ada jaminan dia akan populer di akhirat? Apakah ada jaminan dengan populernya di dunia lalu dia masuk surga dengan instan? Makanya melihat seseorang itu jangan dari dohir, namun dari akhlak. Ibu ayeuna ningali maling maot di Masjid Al Irsyad jeung ningali ustad maotna di tempat pelacuran, mending nu mana? Ibu lihat seorang pencuri wafatnya di dalam masjid dengan seorang ustad bapak yang meninggalnya di tempat pelacuran, mending yang mana? Mending ustad? Belum tentu. Mending pencuri? Belum tentu. Kenapa? Saya belum beres ngomong. Ibu lihat pencuri wafat di masjid, tuker mau kenceleng. Komodai lamun di masjid aya buaya hijrah tah. Apal buaya hijrah teh bu? Engke caritana. Ayeuna bapak lihat ustad meninggal di tempat pelacuran, lagi ngajak para pelacur untuk segera bertobat kembali kepada Allah, wafat. Baik mana pak? Baik yang ustad tersebut. Betul? Betul tidak? Makanya melihat sesuatu itu jangan dari dohirnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yasabuna kulla syaihatin 'alaihim humul 'adu fazarhum qatalahumullahu anna yufakun. Well, sampai sini bu? Faham bu? Kang Mega, bagaimana lagi agar kita itu betul-betul jadi orang ikhlas? Coba tolong banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kita betul-betul akan bisa ngambil pelajaran bu. Orang-orang soleh itu biasanya sudah banyak ditimpa, diuji dengan berbagai ujian. Kita ambil pelajaran dari mereka, bagaimana cara mereka menghadapinya. Banyak baca Al-Quran. Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Jadikan Al-Quran sebagai pelajaran-pelajaran. Banyak kisah-kisah para nabi dan kisah rasul-rasul yang kita ambil ketika diuji mereka bersabar, ikhlas, lalu Allah hadiahi dengan surga. Well bu, halo, assalamualaikum. Sampai sini paham bu? Ibu Tita tadi ngagayem aja ngagayemnya nih nanya. Sobat, ya paham sampai sini bu?
Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant. Al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim takshirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba min abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ibu, teteh, jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas ada kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalil Al-Quran ataupun hadis, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bil khusus untuk Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, semoga Allah selalu merahmati, tetap istiqomah menjadi jembatan antara penyampai ilmu dan umat, sehingga Allah berikan jannah nanti di yaumil akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Pulang dengan selamat. Well, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan katsira Ustadz.